Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 12 ingin memimpin jalannya presentasi hasil diskusi kami, yaitu yang berjudulkan Ilmu Pengetahuan dari Mata Kuliah Islam dan Iptek. Kelompok 12 beranggotakan 5 orang, yaitu Aswin Susanto, Aulia Stianingrum, saya sendiri Rizky Handayani, Risma Intan Nur Anissa, Nurul Anissa Indah Auliana, kami dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Sedangkan ilmu adalah hasil proses berpikir yang diperoleh dari sekitar pengalaman untuk dijadikan objek penelitian dan dapat diakui atau diyakini kebenarannya. Jadi, ilmu pengetahuan adalah suatu proses kegiatan yang menggunakan buah pikir, ide, gagasan, yang kemudian mengambil inisiatif untuk berbagai pengetahuan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Aulia Stianingrum, untuk melanjutkan pembacaan materi. Iya, terima kasih kepada Rizky Handayani. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi ini. Ada 4 istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua pengetahuan, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat sains. Next. Pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama ada James Conan. Menurutnya, ilmu adalah suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil eksperimen serta observasi dan berguna untuk diamati serta dieksperimentasikan lebih lanjut. Yang kedua ada, menurut Liang Yi, ilmu mengandung 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, dan metode. Yang ketiga ada Henry W. Hobson, Jr. Menurutnya, ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Yang keempat ada John Skameney, memaknai ilmu dalam arti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Next. Ada 4 kriteria ilmu. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek penelitian atau subjek penunjang penelitian. Yang kedua ada memiliki metode tertentu, yaitu maksudnya upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metode berasal dari bahasa Yunani atau metodes, yang berarti cara,
dan jalan. Secara umum, metode berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya berujuk pada metode ilmiah. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dalam perjalanannya, mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang keempat, ada memiliki tujuan. Kebenaran yang hendak dicapai, sebuah kebenaran yang akan dicapai, yakni sebuah kebenaran yang universal, yang tidak bersifat tertentu atau umum. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Ya, baik. Terima kasih, Aulia. Selanjutnya, next slide. Ya, sifat dari ilmu. Losada. L, logis atau masuk akal. O, objektif, selalu didasarkan pada data dan fakta. S, sistematif, disusun secara rapi. A, andal, dapat dibuktikan kembali. D, dirancang atau direncanakan, datangnya ilmu tidak tiba-tiba. A, akumulatif, ilmu, yaitu ilmu akan selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan keinginan dan hasrat manusia. Ya, next. Next slide. Ya, di sini pengetahuan ada menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Hatta, yang kedua menurut Jujun S. Surya Sumantri, yang ketiga menurut A.M. Saifuddin. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh Aswin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menurut pendapat Bung Hatta ya. Dalam bukunya, menurut Bung Hatta, di bukunya Pengantar Jalan Ilmu dan Pengetahuan membedakan ilmu dengan pengetahuan. Pengetahuan didapat dengan pengalaman yang disebut pengetahuan pengalaman atau pengetahuan saja. Sedangkan pengetahuan yang didapat dari keterangan disebut ilmu. Kemudian yang kedua dari ahli yaitu yang bernama Jujun S. Surya Sumantri menggolongkan pengetahuan dalam 3 golongan, yakni etika pengetahuan tentang yang baik dan buruk, estetika pengetahuan tentang indah dan jelek, logika pengetahuan tentang benar dan salah. Kemudian yang dikemukakan oleh A.M. Saifuddin dalam bukunya dibagi menjadi 3, yaitu 1, pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan yang dapat dijangkau indera. 2, pengetahuan keilmuan, semua fenomena yang dapat diteliti dengan riset dan eksperimen. Batas pengetahuan ini segala sesuatu yang tidak terjangkau lagi oleh rasio dan panca indera. Kemudian yang ketiga, yaitu pengetahuan falsafi, segala fenomena yang tidak dapat diteliti, tidak dapat difikirkan. Batas pengetahuan ini alam dan di luar alam seperti Tuhan dan akhirat, filsafat ketuhanan, dan filsafat eskatologi. Selanjutnya akan jelaskan kepada Saudara Nurul Anissa Indah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ilmu dalam bahasa Arab. Ilmu dalam bahasa Arab, pengetahuan disepadankan dengan ma'rifah atau pengetahuan, hikmah atau kebijaksanaan, syuur atau dalam bahasa Semit, artinya tanda atau ayat. Artinya ada kaitan antara tahu dengan tanda dalam bahasa Arab. Ilmu dalam bahasa Arab bisa diartikan pengetahuan tentang tanda atau ayat mengetahui ayat.
Ayat dalam konteks ilmu pengetahuan adalah fenomena kealaman dengan segala isinya. Next. Dikotomi ilmu pengetahuan. Klarifikasi ilmu agama dan ilmu non-agama mengakibatkan umat Islam terpecah dalam melihat universalitas ajaran Islam sehingga menuntut ilmu hanyalah ilmu agama, yang lain terabaikan. Islam dipersepsikan sebagai ajaran ritualitas atau ibadah dan credo atau kepercayaan semata, dengan menafikan ajaran sentral yakni muamalah dunyawiyah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Ya, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya. Berikut presentasi dari kami mengenai ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.